Teman-teman mahasiswa, topik ke-9 ini adalah kerangka atau sistematika tulisan ilmiah. Ada 3 subtopik, yaitu menyusun kerangka atau sistematika tulisan ilmiah, memahami format tulisan ilmiah, dan mulai menyusun pendahuluan tulisan ilmiah. Jadi setelah belajar di topik ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan kerangka tulisan ilmiah itu seperti apa, format tulisan ilmiah, ya, contohnya seperti apa, dan mulai menyusun bagian pertama tulisan ilmiah, yaitu pendahuluan. Kita bahas sebentar keterkaitan topik ini dengan kuliah sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menemukan masalah dan cara menyelesaikan masalah yang akan menjadi dasar untuk menulis topik. Kemudian cara menulis topik dan judul tulisan. Nah, sekarang kita mulai menyusun rumusan masalahnya, ya, setelah menemukan topik dan membuat judul tulisan. Jadi kita mulai ulang topik baru khusus untuk membuat tulisan ilmiah sebagai tugas akhir kuliah bahasa Indonesia ini. Nah, dalam pendahuluan nanti mencakup selain latar belakang, yaitu rumusan masalah, tujuan, ya, dan batasan masalah. Itu minimal yang ada di pendahuluan. Nah, kita juga perlu mengaitkan topik itu dan tulisan isinya nanti dengan target pembaca kita. Kalau ilmiah dengan target pembaca satu kelompok, ya, misalnya teman kuliah atau teman penelitian, ya, atau ilmuwan di bidang yang sama. Nah, itu tulisan kita berarti tulisan ilmiah. Tapi kalau target pembacanya umum atau awam, maka tulisan ilmiah itu harus diubah menjadi populer atau ilmiah populer. Nah, kita juga menyusun sistematikanya secara ringkas, ya. Kita ulang juga pengertian kerangka, ya. Kerangka itu garis besar biasanya mirip dengan daftar isi, ya, mirip, tidak selalu sama. Karena yang utama saja, yaitu dimulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang atau gambaran umum objek penelitian, kemudian rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya, tujuan dan manfaat, ya, jika manfaat itu lebih luas dari tujuan, batasannya jika ada, dan sistematikanya. Nah, ini menjadi topik utama sekarang yang sekaligus menjadi tugas pertama, bagian dari tugas akhir bahasa Indonesia. Nah, baru pertemuan berikutnya kita membahas cara menulis acuan, ya. Di teori biasanya itu banyak acuan, dan menulis analisis serta pembahasan. Kita mulai dari kerangka, ya. Ini contoh kerangka sederhana laporan praktikum. Jadi laporan praktikum itu biasanya paling sederhana dari tulisan ilmiah, ya. Berisi judul, ya. Judul itu frasa yang pernah kita bahas, ya, bukan kalimat lengkap yang menggambarkan isi pokok atau tulisan. Jadi kalau laporan praktikum, misalnya praktikum membuat situs web dengan kode HTML, maka judulnya pembuatan situs web dengan kode HTML. Jadi ini judul dan sekaligus menjadi topik utama dalam praktikum. Tujuan ini adalah target yang akan dicapai selama praktikum. Misalnya karena judulnya tadi pembuatan situs web, berarti tujuannya menghasilkan, ya, membuat dan menghasilkan situs web dengan kode HTML. Nah, teori singkatnya berarti teori tentang situs web dan teori tentang HTML. Langkah-langkah praktikum, nah, biasanya itu kalau dalam tulisan ilmiah yang lengkap atau yang mendalam itu berisi metodologi. Jadi metodologi itu langkah-langkah pelaksanaan penelitian, ya. Kalau praktikum, langkah praktikum termasuk metode pengambilan data dan metode analisisnya. Lalu pelaksanaan analisis, ya, pengolahan data itu di bab berikutnya, ya, di pengolahan data atau analisis. Nah, ini contohnya dalam hal membuat web, situs web, berarti proses pembuatannya, ya, berupa kode-kode HTML dan hasil
tampilannya, karena di situs web berarti ada tampilan, dilihat dari beberapa jenis browser misalnya. Nah, disitulah dianalisis dan kemudian dijelaskan di bagian pembahasan. Mengapa berbeda misalnya ya, dari dua browser tampilannya berbeda, ya, dijelaskan di pembahasan. Dan simpulan adalah menyatakan ulang tujuan praktikum. Menyatakan ulang, jadi tidak boleh melebar, dengan bukti hasil dari analisis dan pembahasan. Jadi bedanya di tujuan itu belum ada bukti, kalau di simpulan ditambah dengan bukti bahwa tujuan tercapai. Kita masuk ke contoh yang lebih dalam, ya, sedikit lebih dalam, yaitu artikel ilmiah. Nah, yang membedakan dengan laporan praktikum itu ada abstrak, ya, itu yang sangat menonjol ya. Yang lain mirip ya. Bedanya juga kalau di praktikum itu tidak perlu menyebutkan rumusan masalah ya, karena masalah itu sudah biasanya sudah jelas di pedoman praktikumnya, sudah ada. Ya, di langsung tujuan misalnya gitu ya. Tapi dalam tulisan ilmiah, rumusan masalah harus dituliskan, baik dalam bentuk kalimat pasif maupun pertanyaan. Nah, untuk sederhananya, rumusan masalah itu kita tulis nanti dalam bentuk pertanyaan. Jadi dalam pendahuluan itu berisi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, ya, dan tujuan. Jika ada batasan dan lain-lain itu dimasukkan juga di pendahuluan. Jadi latar belakang mengapa masalah itu dibahas, kemudian contohnya ya, misalnya PTX ingin mengetahui kualitas situs web. Jadi ada masalah ya, ingin tahu kualitas situs webnya. Maka rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya adalah bagaimana cara mengevaluasi kualitas situs web PTX itu. Dan tujuannya berarti memaparkan proses evaluasi, ya, termasuk hasilnya tentu saja ya, memaparkan proses dan hasil evaluasi kualitas situs web PTX. Nah, kajian teoritis itu bisa dimasukkan di pendahuluan, bisa juga terpisah ya, tergantung panitia artikel ilmiah itu yang menerima artikel ilmiah ya. Kalau di skripsi itu dipisah ya, teoritis itu. Kajian teoritis atau kajian literatur. Jadi ini teori yang berhubungan dengan praktikum ya. Kalau praktikum, kalau ilmiah ya teori dengan yang akan digunakan dalam proses pengambilan data dan mengolah data, termasuk pembahasan. Jadi pengambilan data, pengolahan data atau analisis dan pembahasan itu menggunakan teori atau hasil penelitian sebelumnya, ya, penelitian orang lain. Itu dimasukkan di kajian teoritis atau kajian literatur. Kemudian metodologi penelitian. Nah, ini biasanya juga bab tersendiri ya kalau di artikel ilmiah. Isinya adalah langkah-langkah cara mendapatkan data dan cara mengolah data. Cara atau metode ya. Jadi metodologi itu cara-cara, metode-metode dalam penelitian. Termasuk langkah-langkahnya, cara mengambil data dan cara mengolah data. Contohnya dalam kasus pembuatan situs web, itu lebih sederhana. Tapi kalau mengevaluasi situs web, jadi lebih kompleks sedikit ya. Jadi ada langkah-langkah kuesioner, misalkan kepada pengguna situs web, dan mengolah hasil kuesioner. Olahan itu bisa menggunakan ilmu statistika. Nah, ini disebut di metodologi. Ini pengolahan secara kuantitatif karena menggunakan ilmu statistika. Nah, di bab berikutnya barulah dijelaskan proses pengolahan datanya atau analisisnya. Misalnya menggunakan deviasi standar ya, dirata-ratakan dan berapa deviasinya dari puluhan data yang sudah diperoleh. Nah, ini analisis kuantitatif dibahas ya selanjutnya. Ini ada yang ditulis bab terpisah atau jadi satu bab analisis dan pembahasan. Dalam bahasa Inggris discussion ya, diskusi dari hasil pengolahan data. Nah, hasil pengolahan data atau analisis data itu. Misalnya mengapa deviasinya besar misalnya gitu ya. Mengapa rata-ratanya rendah. Nah, disinilah dijelaskan termasuk wawancara ya dengan pengguna. Dalam kasus kualitas situs web berarti pengguna situs web itu diwawancarai. Nah, ini bisa kualitatif ya, bisa dibahas dalam mode
apa istilahnya, metode kualitatif ya. Tidak perlu pakai statistika karena hanya mewawancari satu orang. Ini nanti menjadi bahan membuat saran dan ya. Selain kesimpulan, jadi kan perlu saran. Nah, kesimpulan itu sama dengan tujuan tadi ya, sama dengan tujuan, hanya diberi tambahan bukti. Misalnya analisisnya berupa statistika, berarti ada bukti berupa rata-rata atau persentase ya, atau deviasi. Dan saran itu hasil dari wawancara tadi, keinginan dari pengguna misalnya. Nah, karena situs webnya masih banyak kekurangan, maka sarannya adalah perlu penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki situs web misalnya. Baik, kita masuk ke bagian terakhir dari kuliah ini, yaitu format penulisan. Ya. Format penulisan itu sangat banyak ragamnya, ya, variasinya. Setiap lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian, panitia lomba, panitia konferensi ilmiah itu menyusun sendiri. Nah, kadang disebut juga gaya selingkung ya, gaya khas yang dimiliki oleh setiap jurnal atau proceeding atau perguruan tinggi dalam menghasilkan karya ilmiah untuk pesertanya ya. Sebagai contoh, kalau laporan praktikum biasanya sederhana ya. Misalnya ditulis ukuran kertasnya A4, margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Ini contoh sederhananya. Font atau fontanya Times New Roman. Ya, ini sebenarnya nama merek, tapi bisa juga yang sejenis, Nimbus Roman dan lain-lain, dengan ukuran 14 poin ya, istilahnya ya. Ukuran itu 14 pt. Tebal artinya bold. Hurufnya tebal kalau judul. Kalau subjudul juga tebal, tapi ukurannya lebih kecil, misalnya 12, dan isi 12, normal. Atau ada yang 11, dan lain-lain. Setiap perguruan tinggi atau lembaga penerbit itu menentukan sendiri format ini. Nah, judul biasanya ada yang rata tengah, ada yang rata kiri. Ya, ini beda-beda ya. Sedangkan isi umumnya itu justify atau rata kiri dan kanan. Penomoran halaman itu biasanya ada 2 ya, kalau halaman judul di bawah, halaman seterusnya di kanan atas atau bawah kanan ya, kanan bawah. Nomornya biasanya dengan angka Romawi kecil, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini contoh sederhana laporan praktikum. Kalau format penulisan artikel ilmiah biasanya ada format tambahan ya, berupa abstrak ya. Abstrak di bawah judul sebelum masuk ke pendahuluan itu fontnya biasanya lebih kecil ukurannya, misalnya 10. Nah, yang lain-lain bisa mirip ya, bisa sama. Nah, kalau ada gambar biasanya ada ketentuan ya, misalkan gambar rata kanan kiri atau rata tengah ya, itu tergantung aturan masing-masing ya. Gambar di bawah gambar keterangannya, kalau tabel di atas, itu standar umum format penulisan. Baik, ya, ini tugas 9 ya, ini tugas akhir kuliah bagian pertama, yaitu menyusun topik, judul, dan pendahuluan artikel ilmiah singkat ya. Karena ini baru latihan pertama, jadi tidak perlu rumit. Misalnya masalahnya boleh hanya 1 ya, topiknya hanya 1 yang diangkat atau diambil dari kasus yang ada di perkuliahan. Misalnya hasil praktikum, hasil tugas kuliah, atau hasil membaca buku, boleh ya. Jadi penelitian tidak selalu berupa pengamatan, ya, tidak selalu penelitian yang berupa survei atau wawancara. Jadi boleh penelitian berupa kajian literatur. Jadi hasil membaca beberapa buku atau tulisan ilmiah, kemudian dibuat analisisnya, ya, dibuat kajiannya. Memang ini relatif lebih sulit ya. Yang paling mudah itu jika ada data ya, yang diambil sendiri, kemudian diolah dan dibuat analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita susun dulu ya apa topiknya dan judulnya sesuai dengan pedoman yang pernah kita bahas di kuliah sebelumnya. Topiknya kalimat pasif ya, kita biasakan tulisan ilmiah dengan kalimat pasif. Meskipun tidak wajib ya, ini ketentuan kita untuk latihan. Sedangkan judul berupa frasa, bukan kalimat. Nah, pendahuluan, ini pendahuluan singkat ya.
cukup berisi paling tidak 4 bagian ini, yaitu latar belakang, itu tulisan topik secara lengkap, dan alasan mengapa memilih topik itu. Artinya mengapa ada masalah ya, kalau kita sebut ada masalah di suatu organisasi, itu kita jelaskan di sini di bagian latar belakang. Minimal 1 paragraf saja dengan 3 kalimat ya, 3 kalimat. Rumusan masalah itu boleh berupa pertanyaan, penelitian ya, kalimat tanya 1 saja minimal. Jadi kita punya topik 1, maka rumusan masalahnya atau pertanyaannya juga cukup 1 kalimat. Tujuannya sama dengan rumusan masalah, yang berbeda adalah kalimatnya berupa kalimat pasif, bukan kalimat tanya lagi. Jadi ini hanya mengubah kalimat tanya di rumusan masalah menjadi kalimat pasif di tujuan. Jumlahnya sama. Rumusan masalahnya 1, tujuannya 1. Rumusan masalahnya 2, tujuannya 2 ya. Dan terakhir berikan batasan. Ini tidak wajib, namun untuk latihan kita membatasi masalah itu supaya tidak terlalu lebar ya. Kalimatnya pasif juga, ya cukup 1 kalimat minimal untuk membatasi masalah yang kita bahas. Oke.